Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga dapat bertemu walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih nikah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti, serta mendatangkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa, semakin berbakti kepada orang tua, dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibbati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hendaklah kita senantiasa mengoreksi niatan kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Sebab rasa malas, rasa capek, rasa ngantuk, rasa lelah dalam belajar itu disebabkan karena kurangnya seseorang dalam mengoreksi niatan ketika belajar. Dan niat yang ikhlas karena Allah, maka akan menghasilkan sikap yang bersungguh-sungguh, sikap yang baik, sikap yang konsentrasi dalam menuntut ilmu. Dan hal-hal ini yang akan membuahkan ilmu yang barokah untuk kita. Ketika kita belajar dengan ikhlas, kita pun menjadi bersungguh-sungguh, kita pun menjadi konsentrasi, maka ilmu yang akan didapat menjadi ilmu yang barokah. Ilmu yang diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya ilmu yang dipakai untuk menjawab soal-soal saja. Tidak. Dan keutamaan dalam menuntut ilmu yang sering atau pernah kita dengarkan seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendapatkan warisan para nabi, di mana para nabi dan para rasul tidaklah mewarisi harta, benda, emas, perak, tidak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa mendapatkan warisan para nabi dan rasul, maka sungguh dia adalah orang yang telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, sangat besar. Nah, ini tidak akan bisa kita dapat kalau belajarnya kita tidak bersungguh-sungguh, belajarnya kita tidak ikhlas.
Hal ini akan kita dapat ketika kita ikhlas, bersungguh-sungguh, serius dalam belajar, sehingga dapat ilmu yang barokah lalu kita amalkan. Nah, keadaan seperti inilah, ikhlas, sungguh-sungguh, serius, dapat ilmu yang barokah, diamalkan. Hal inilah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan warisan para nabi dan rasul, sehingga dia layak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan untuk setiap kehidupannya. Di setiap aspek kehidupannya dia akan mendapatkan kebaikan. Dalam ibadahnya tentu, dalam muamalahnya tentu mendapatkan kebaikan. Nah, karena itu ya ikhwan, sangat penting bagi kita untuk mengoreksi niat. Bahkan ada ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu tapi niatannya gak ikhlas. Dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu hanya mengharapkan balasan dari Allah, dengan kata lain ikhlas, namun jika dia tuntut ilmu tersebut mengharapkan selain Allah, maka dia orang yang diharamkan mencium bau surga. Nauzubillah. Mencium bau surga aja gak dapat, apalagi masuk. Dan pelanggaran yang disebutkan hukumannya itu menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut adalah dosa yang besar. Dosa yang tidak bisa dianggap remeh. Nah, di antara ketidakikhlasan seseorang dalam belajar adalah dia belajar dengan terpaksa. Belajar dengan berat kayaknya. Nah, ini kita buang ya ikhwan. Kita buang. Dan inti dari permasalahan yang kita hadapi dalam belajar seperti capek, bosan, malas, lelah, sebabnya selain karena tidak ikhlas, ialah karena memperturuti hawa nafsu. Belajar itu berat, tidur itu enak. Hawa nafsu pengennya tidur. Dengerin penjelasan guru itu lelah. Keluar dari kelas itu nyaman. Dan hawa nafsu suka. Siapa yang lebih mendahulukan hawa nafsunya, maka pasti belajarnya tidak akan sungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Mengajak kepada hal-hal yang gak ada manfaatnya. Leha-leha, santai-santai. Itu tabiat jiwa manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang berhasil, orang yang sukses
adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan mendidik jiwanya untuk membiasakan beramal amalan yang dapat mendatangkan kebaikan untuk kehidupan akhirat. Dan amalan terbesar yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kehidupan akhirat, salah satunya adalah ilmu. Bukankah kita pernah mendengar sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus. Artinya, dia sudah tidak bisa lagi beramal soleh, yang artinya tidak bisa lagi dapat pahala. Kecuali dari 3 hal. Kecuali dari 3 sebab manusia masih bisa mendapatkan pahala. Salah satunya adalah ilmu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama terdahulu yang sudah meninggal ribuan tahun lalu, beliau-beliau dan mereka ini masih terus mendapatkan pahala karena ilmu yang mereka ajarkan sampai detik ini terus dipelajari. Ini adalah barokah ilmu, dan kita bisa menjadi seperti para ulama. Bisa kalau kita mendapatkan ilmu yang barokah. Caranya niat yang ikhlas, bersungguh-sungguh, serius dalam belajar. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Level Furqan, mari senantiasa kita benahi niatan kita dalam menuntut ilmu. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Level Furqan, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, mari kita memurajaah terlebih dahulu pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas keadaan yang menjadikan seseorang haram untuk menikahi seorang perempuan. Keadaan yang mengharamkan nikah, gampangnya gitulah. Keadaan yang mengharamkan nikah. Jika keadaan ini sudah hilang, maka pengharaman nikahnya pun juga hilang. Kalau keadaannya hilang, maka nikahnya sudah boleh lagi. Baik, apa keadaan-keadaan yang mengharamkan seseorang untuk menikah? Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita murojaah. Taib. Yang pertama adalah dalam keadaan iddah. Iddah itu apa? Sekali lagi, iddah adalah keadaan penantian. Waktu penantian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, cerai yang pertama atau cerai yang kedua, maka setelah jatuh cerainya, saat itu otomatis perempuan berada dalam iddah, masa penantian. Menanti buat apa? Menanti apakah suaminya akan kembali lagi, baikan lagi sama perempuan itu, atau suaminya enggak kembali lagi. Dan waktunya 3 bulan atau sesuai dengan haidnya. Kalau sudah 3 kali haid,
si suami tidak ada sinyal, tanda untuk balikan sama istrinya, maka saat itu tali pernikahannya putus. Kalau tali pernikahannya putus, maka laki-laki lain boleh menikah dengan perempuan yang diceraikan tersebut. Tapi jika perempuan masih dalam keadaan iddah, masih dalam masa penantian, itu haram untuk dinikahi oleh orang lain. Haram. Keadaan yang kedua, mantan suami menikah lagi dengan istrinya yang telah ditalak, diceraikan 3 kali. Misalnya Budi, ya, si Budi sama si Zainab. Budi sama Zainab misalnya. Awalnya suami istri. Si Budi menceraikan Zainab sudah 3 kali. Nah, setelah menceraikan yang ketiga kali, si Budi nyesel. Pengen balikan lagi sama si Zainab. Ini haram. Gak boleh si Budi nikahin si Zainab karena hukumnya haram. Kecuali si Zainab nikah dulu sama laki-laki lain. Misalnya sama Ali. Nikahlah si Zainab sama Ali dengan pernikahan yang sah. Kemudian terjadilah berhubungan suami istri antara Ali dan Zainab. Setelah itu ternyata Ali menceraikan Zainab. Sampai habis masa iddah Ali tetap tidak kembali lagi sama Zainab. Nah, setelah itu si Budi baru boleh nikah lagi sama mantan istrinya, yaitu Zainab. Taib. Keadaan yang ketiga, dalam keadaan ihram. Selama dalam keadaan ihram untuk haji kah, ihram untuk umroh, sama. Selama wanita dalam keadaan ihram, maka kita nggak boleh menikah dengan perempuan tersebut, dan walinya tidak boleh menikahkan perempuan itu dengan laki-laki lain. Nggak boleh menikah dengan wanita yang sedang ihram. Yang keempat, haram menikahi laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Haram. Ada laki-laki kafir dinikahi dengan perempuan muslimah. Haram ya ikhwan. Yang namanya haram berarti pernikahannya nggak sah. Artinya berzina. Nauzubillahi min zalik. Yang kelima, haram bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita kafir kecuali Yahudi dan Nasrani. Kecuali perempuan yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani, yang disebut dengan ahli kitab, itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Namun para ulama menekankan, menyarankan agar memilih wanita Islam untuk dinikahi. Sebab kalau dia menikah dengan ahli kitab, nanti kasihan akan banyak wanita-wanita Islam yang tidak menikah. Yang keenam,
haram laki-laki yang merdeka, maksudnya tidak berstatus budak. Haram laki-laki yang merdeka, tidak berstatus budak, menikah dengan budak perempuan muslimah. Laki-laki yang merdeka haram menikah dengan budak perempuan yang beragama Islam. Kalau yang beragama Islam aja haram, apalagi yang budak kafir, nggak boleh. Kecuali, ya ini ada pengecualian. Kalau si laki-laki yang merdeka ini nggak punya uang untuk membeli mahar menikahi perempuan yang merdeka, dia nggak punya uang. Ya, dia nggak bisa membeli mas kawin. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Laki-laki yang merdeka haram, ya, laki-laki beragama Islam berstatus merdeka haram menikah dengan budak perempuan beragama Islam. Sekalipun beragama Islam haram. Kecuali si laki-laki tersebut dia nggak punya uang untuk membeli mas kawin untuk menikahi perempuan yang merdeka. Dia nggak punya uang. Dan dia juga nggak punya uang untuk membeli seorang budak perempuan. Maka dalam kondisi ini dia boleh menikahi hamba sahayanya muslimah. Ya, dia boleh menikahi budaknya yang beragama Islam. Dia punya budak, Anda nikahin budaknya dia. Itu kalau dia dalam keadaan gak punya uang untuk membeli mas kawin. Taib. Kemudian yang ketujuh, haram budak laki-laki yang beragama Islam menikahi majikannya yang perempuan. Gak boleh. Laki-laki yang beragama Islam tapi dia berstatus budak tidak boleh menikah dengan majikannya yang perempuan. Kalau mau majikannya suruh ngebebasin dia dulu dari status budaknya, baru nih nikah. Yang kedelapan, haram bagi majikan laki-laki menikahi budak perempuannya karena akad kepemilikan budak itu lebih kuat daripada akad menikah. Nah, ini poin 8 seperti bertentangan ya dengan poin yang ke-6 tadi. Nah, poin 8, haram bagi majikan laki-laki menikahi budak perempuan. Namun di sini dikecualikan. Dikecualikan jika seorang laki-laki nggak punya uang untuk membayar mas kawin ketika menikahi perempuan yang merdeka. Ya, ketika menikahi perempuan yang merdeka. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang keadaan-keadaan di mana seseorang tidak boleh menikah. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang baru
ialah hukum menikahi wanita ahli kitab. Hukum menikah dengan perempuan ahli kitab. Tadi sudah kita sebutkan ya, ahli kitab itu adalah Yahudi atau Nasrani. Baik, agar lebih jelas, yuk kita buka buku fikih Muyassar. Penulis mengatakan al-mas'alatu tsaminatu. Pembahasan yang ke-8. Ini pembahasan terakhir dari bab pertama kita ini. Al-mas'alatu tsamina, pembahasan ke-8, hukmu nikahil kitabiyah. Hukum menikahi ahli kitab. Hukum menikah dengan wanita ahli kitab. Laqad abahal islamu nikahal harair min ahli kitab. Islam telah membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab. Islam membolehkan seorang laki-laki yang beragama Islam untuk menikah dengan wanita-wanita yang merdeka dari kalangan ahli kitab. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian segala hal yang baik-baik. Wa ta'amul lazina utul kitaba hillul lakum. Makanan dari sembelihan orang-orang Yahudi atau Nasrani juga halal untuk kalian makan. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian juga halal bagi orang-orang ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal lazina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan dihalalkan menikah dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, wanita-wanita yang merdeka di antara wanita dan wanita yang beragama Islam dan wanita-wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani, apabila kalian membayar mas kawin mereka untuk menikahinya. Ayat ini dengan jelas menyatakan boleh menikah dengan perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazi nikahi nisa'i ahli kitab. Dan para ulama telah bersepakat bolehnya menikah dengan perempuan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Wa yuqsadu bi ahlil kitabi alladzina yajuzu nikahu nisaihim ahlut taurati wal injil. Dan yang dimaksud dengan ahli kitab yang boleh dinikahi perempuan-perempuannya adalah orang-orang ahlu kitab, ahlu Taurat wal Injil. Orang-orang yang kitab sucinya adalah Taurat, yaitu Yahudi, dan orang-orang yang kitab sucinya Injil, yaitu Nasrani. Liqauli ta'ala, karena hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, antakulu innama unzilal kitabu ala taifataini min qablina. Kami turunkan Al-Quran itu agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan, Yahudi dan Nasrani saja sebelum kami. Ya. Jadi ungkapan ahli kitab ini adalah ungkapan yang ditujukan kepada
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hanya mereka yang dimaksud dengan ahli kitab. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memegang kitab suci juga, yang bernama Taurat dan Injil. Hanya saja kitab sucinya sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak sah lagi untuk dijadikan pedoman hidup setelah turunnya Al-Quran Al-Karim. Tayyib ahibati fillah, dengan demikian selesai sudah pembahasan fikih nikah untuk bab yang pertama, yaitu pembahasan tentang muqaddimah dalam nikah, pendahuluan dalam nikah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua. Bab yang kedua membahas tentang mahar, hak pernikahan, kewajiban yang harus ditunaikan dalam pernikahan, serta pesta pernikahan. Ini yang akan kita bahas. Sekali lagi, mahar, mas kawin, hak-hak pernikahan yang harus dipenuhi, kewajiban-kewajiban pernikahan yang harus ditunaikan, dan pesta pernikahan. Ada 4 poin. Tayyib. Kita langsung baca. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fis sodaqi. Sodaq artinya mahar. Wa huquq, hak-hak pernikahan. Huquqiz zawaji, hak-hak pernikahan. Wa wajibatihi, kewajiban-kewajiban pernikahan. Wa walimatil urs, dan walimah urs, artinya pesta pernikahan. Baik, kita mulai. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Ta'rifus sodaq, pengertian mahar. Wa masyru'iyatuhu, pensyariatan atau pembahasan tentang disyariatkannya mahar. Wa hukmuhu, dan hukumnya. Tayyib. Yang pertama dalam pembahasan yang awal ini adalah ta'rifus sodaq, pengertian mahar. Lugotan, mahar secara bahasa ma'khudun minas sidqi, diambil dari kata sidq yang artinya jujur. Khilaf al-kadhib, dan jujur ini adalah lawan kata dari kadhib, dusta. Wa syar'an, dan makna mahar, makna sodaq secara istilah, huwal malul ladzi wajaba ala zawji daf'uhu li zawjatihi, adalah mal, harta, alladzi wajab, yang wajib, ala zawj, bagi seorang suami, daf'uhu, untuk menyerahkan harta tersebut, li zaujatihi, kepada istrinya. Jelas ya? Jadi secara syar'i sodaq atau mahar itu artinya adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Wala yajuzu isqatuhu, dan maaf Ustadz salah baca, itu kelewat ya, lompat. Bisa babi akdin nikah, dan kewajiban memberikan sejumlah harta oleh suami kepada istri disebabkan akdin nikah, adanya akad nikah.
ikatan pernikahan. Karena akad pernikahan inilah seorang suami wajib membayar mas kawin kepada istrinya. Wa summiya sadaqu sadaqan, dan mahar dalam bahasa Arab dinamakan dengan sadaq li isy'arihi bi sidqi raqbati badhilihi fin nikah. Kenapa mas kawin dalam bahasa Arab disebut dengan sadaq? Ya, di mana sadaq secara bahasa artinya jujur. Li isy'ar, sebagai pembuktian. Bisidqi raqbati badhilihi, sebagai pembuktian atas kesungguh-sungguhan si pemberi mahar ini untuk menikah. Jelas ya? Jadi mahar dalam bahasa Arab disebut dengan sadaq, yang artinya jujur. Kenapa kok dinamakan dengan begitu? Karena mahar adalah bukti yang menunjukkan keseriusan, kesungguhan seseorang dalam menikah. Wa yusamma aidan, dan sadaq atau mas kawin ini juga dinamakan dengan mahar. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan mahar, juga dinamakan dengan nihlah. Nah, ini istilah mas kawin yang sering juga disebut dalam Al-Quran. Nah, sebetulnya nihlah itu artinya adalah pemberian yang penuh dengan rela. Memberi dengan rela secara penuh. Wal uqr, dan juga disebut dengan uqr. Jadi nihlah, mahar, uqr, sodak dalam bahasa Indonesianya ya mas kawin. Masyru'iyatuhu, pembahasan tentang disyariatkannya mahar. Al-aslu fi masyru'iyatis sadaq, dasar yang menerangkan disyariatkannya mas kawin, Alkitab wa sunnat wal ijma, adalah Al-Quran, hadis, dan kesepakatan umat Islam. 3 hal inilah ya yang menerangkan bahwa mahar itu disyariatkan dalam hukum Islam. Kama sayati bayanuhu, dan akan datang penjelasannya fil kalami ala hukmus sadaq. Ya. Penyebutan dalil-dalil yang menyatakan disyariatkannya mahar itu akan disebutkan pada saat pembahasan hukum mahar. Baik, yang jim. Hukmus sadaqi, hukum mas kawin. Hukum mahar. Yajibu ala zawji daf'ul mali bimujarradi tamamil aqdi. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan harta yang dijadikan mas kawin bimujarradi tamamil aqdi, hanya dengan akad nikah yang telah sempurna. Jadi kalau misalnya akad nikah nih, kan akad nikah itu yang ijab kabul. Ketika wali si perempuan mengatakan, saya nikahkan Anda ya Fulan bin Fulan dengan anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Lalu kata laki-laki yang ingin menikah, saya terima nikahannya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Sah. Ketika dibilang sah, pada saat itu juga wajib bagi seorang suami membayar mas kawin. Saat itu juga
Nggak harus nunggu walimahannya selesai, pesta nikahnya selesai, baru bayar mas kawin, enggak. Saat itu juga wajib, kewajibannya langsung terikat. Ya, kewajibannya langsung terikat, langsung ditanggung. Wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh digugurkan. Tidak boleh dibatalkan mahar tersebut. Nah, maksud dari diwajibkan, ya, maksud dari membayar maharnya langsung jadi wajib setelah dinyatakan sah. Bukan berarti langsung dibayar saat itu juga, enggak. Kalaupun misalnya dia membayarnya dengan cara tidak kontan boleh, tapi tanggungan kewajiban membayar mahar itu langsung saat itu sudah terikat. Walaupun pembayarannya nggak langsung saat itu juga. Dan tidak boleh, ya, mahar ini tidak boleh dibatalkan, digugurkan. Tidak boleh. Wadalla ala hadza, dan yang menyatakan hal ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlatan. Berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh secara rela. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan mahar. Dan perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Artinya wanita yang sudah dinikahi maka wajib untuk diberikan maharnya, ya, wajib diberikan maharnya. Wa qaulu ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri kalian selama kalian belum mencampurinya dan sebelum kalian menentukan mahar bagi mereka. Ya. Wa hadithu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, atat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulihi. Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mali fin nisa'i min hajatin. Aku sudah tidak memerlukan istri. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata, zawijniha. Laki-laki itu bilang, nikahkanlah aku dengannya. Qala,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atiha thauban." Beri dia mahar berupa baju, walaupun berupa baju, beri dia mahar. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk memberikan mahar ketika dia minta untuk dinikahi dengan seorang perempuan. Nah, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kewajiban memberikan mahar, karena sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran usul fikih, perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Wa haditsu Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar za'faran. Sesungguhnya, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada bekas minyak wangi za'faran. Za'faran itu safron. Melihat bekas minyak wangi safron pada diri Abdurrahman bin Auf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mahyam, ada apa dengan dirimu?" Maksudnya, yakni maksudnya, ma sya'nuka wa ma amruka. Kata mahyam artinya ma sya'nuka wa ma amruka. Bagaimana keadaanmu dan ada apa denganmu? Faqala, lalu Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan." Aku telah menikah dengan seorang perempuan. Faqala, "Ma asdaqtaha." Nabi SAW pun bersabda, "Apa mahar yang kamu berikan kepada perempuan itu?" Qala, "Wazna nawatin min dhahabin." Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku telah memberikan kepadanya emas seberat 1 nawat atau seukuran 5 dirham. Faqala, lalu Nabi SAW pun bersabda, "Barakallahu laka." Semoga Allah memberkahimu. Aulim walau bisyatin. Dan selenggarakanlah, adakanlah pesta pernikahan walaupun hanya makanannya dengan seekor kambing. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang mahar dan juga mengajarkan bagi orang yang menikah untuk mengadakan pesta pernikahan walaupun makanannya cuman seekor kambing, walaupun cuman itu, adakan acara pernikahan. Jadi jangan pernah berpikir pesta pernikahan itu harus yang puluhan juta, ratusan juta, tidak. Sederhana sudah cukup. Atau dengan kata lain, semampunya, tidak membebani diri di atas kemampuan yang dimiliki. Baik. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyatis sadaq fin nikah. Dari Al-Quran, dari keterangan hadis yang keduanya menunjukkan wajibnya memberikan mahar, maka ajma'al muslimun, umat Islam pun bersepakat ala masyru'iyatis sadaq fin nikah, bahwa mahar itu termasuk syariat dalam Islam di acara pernikahan.
Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, hadduhu, batas mas kawin, wa hikmatuhu, hikmah disyariatkannya mas kawin, wa tasmiyatuhu, dan penyebutan, ya, batas dan penyebutan mas kawin, penyebutan mahar. Ini pembahasan yang kedua berkaitan dengan mahar. Yang pertama hadus sodak. Yang pertama batas ketentuan mahar. La hadda li aqalli sadaqi wala akthar. Wala aktharihi. Tidak ada batas minimal dan juga tidak ada batas maksimal mahar. Mahar sekecil apapun ya tetap mahar. Mahar sebesar apapun tetap mahar. Nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Fakullu masaha an yakuna thamanan au ujrotan saha an yakuna sadaqan. Segala sesuatu yang bernilai harga atau jasa, segala sesuatu berupa harta yang berharga atau jasa itu bisa dijadikan sebagai mahar. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uhilla lakum ma wara'akum dzalikum an tabtagu bi amwalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian. Artinya halal menikahi seorang perempuan tapi harus memberikan mahar. Fa'atlaqal mal. Ayat ini menyebutkan harta dalam bentuk mutlak. Walam yuqaddirhu bihaddin muayyan. Dan dalam ayat ini harta yang disebutkan sebagai mahar tidak ditetapkan batasannya. Wali hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, wa fihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mar'atil wahibah nafsaha, kepada wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Ya, dalam hadis yang disebutkan tadi di awal, atiha walau khataman min hadidin. Nabi mengatakan kepada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang tadinya menghibahkan dirinya untuk Nabi, kata Nabi, berikan dia pakaian. Dalam riwayat lain, berikan dia cincin, walaupun cincinnya itu bukan cincin emas, bukan cincin perak, tapi cincin dari besi. Fadalla hadza ala jawazi aqal ma yutlaq alaihi mal. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan mahar dengan sesuatu pemberian minimal, ya, minimal yang bisa disebut sebagai harta. Selama bisa disebut sebagai harta, sebagai upah, selama bisa disebut sebagai harta, sekalipun nilainya rendah, tapi itu termasuk harta, maka sah untuk dijadikan mahar. Sekali lagi, mahar itu tidak ada batas minimalnya. Selama sesuatu dianggap sebagai harta, sekalipun rendah, itu tetap sah untuk dijadikan mahar. Wa amma dalilu ala annahu yajuzu walau kana katsiran. Adapun dalil yang membolehkan mahar sekalipun jumlahnya besar, sekalipun jumlah mahar itu besar,
Ya, dalil yang membolehkan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar. Faqaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum istibdala zaujim makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an. Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Nah, kata Allah, jika kalian telah memberikan harta sebagai mahar yang jumlahnya banyak, di sini Allah menyatakan boleh banyak. Maka jangan kalian mengambil lagi apa yang telah kalian berikan sebagai mahar, walaupun kalian ambil cuma sedikit, nggak boleh. Ya, nggak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan walaupun sedikit. Dan ayat ini menyatakan mahar dengan jumlah banyak. Jadi mahar jumlahnya sedikit, mahar jumlahnya banyak, boleh. Wal kintaru al malul katsir. Dan kata al kintor dalam ayat ini artinya adalah al malul katsir, harta yang banyak. Tayyib. Al hikmatu min masyru'iyati sadaq. Hikmah disyariatkannya mahar. Al hikmatu min tasyri'i sadaq. Hikmah disyariatkannya mahar hiya idharu sidqi raqbati zawji fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan. Salah satu tujuan disyariatkannya mahar adalah sebagai bukti kesungguhan, keseriusan seorang suami untuk mu'asyarati zaujah, memperlakukan istrinya mu'asyaratan syarifah, dengan perlakuan yang baik dan mulia. Ada seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan. Sungguh-sungguh gak dia nih dalam pernikahan tersebut? Sungguh-sungguh gak dia akan menjaga perempuan tersebut? Apa buktinya? Salah satu bentuk pembuktiannya adalah dengan memberikan mahar. Wabina hayatin zaujiyatin karimatin. Dan di antara hikmah disyariatkannya mahar juga adalah membangun hayatin zaujiyah, kehidupan rumah tangga yang karimah, yang harmonis. Kama anna fihi i'zazan lil mar'ah. Demikian pula dalam mahar itu ada pemuliaan. Dalam mahar itu terkandung pemuliaan dan penghormatan terhadap perempuan. Wa ikraman laha, kemuliaan. Wa tamkinan laha min an tatahayya lizawaji bima tahtaju ilaihi minal libasi wa nafaqat. Dan juga di antara tujuan disyariatkannya mahar adalah untuk memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam menyambut kehidupan rumah tangga, memberikan persiapan diri. Mahar itu sebagai bentuk persiapan bagi seorang istri dalam menyambut kehidupan rumah tangga, baik dari segi pakaian dan juga dari segi biaya yang ada di tangan perempuan. Tayyib, hibati fillah. Ini dia pembahasan yang bisa kita kaji dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Dan jika ada yang kurang dipahami, tolong ditanyakan. Semangat untuk menuntut ilmu dan senantiasa ikhlas. Semoga Allah memberkahi kita semua. Yuk kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.